Ustaz bisa masak. Ibu lihat. Dapat tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiya wa absari wa diyatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Semua Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiya wa nuril absari wa diyatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi Allahumma sehatkan kami semua ya Allah, sehatkan ayah dan ibu kami, sehatkan guru-guru kami, sehatkan jamaah kami, sehatkan murid-murid kami, bahagiakan rumah tangga kami ya Allah, anak, cucu, keturunan kami, jadikan semuanya ya Allah putra dan putri yang soleh dan solihah. Terima doa kami ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Wasallim. Yang sangat kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Zarkasi. Alhamdulillah ya Allah. Guru beneran ini mah. Ya, masa Allah kalau kata ada beliau, kalau kata almarhum Ki Haji Thoyib Mugni mah orang seperti beliau namanya paku geladaknya dunia. Kunci masalah. Sehat selalu saya, rekan saya, kakak kelas saya, walaupun udah sukses gak pernah lupa dengan saya, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Muhammad Yamin. Hampir setiap tahun Ustadz Abi diajak ke kampung dia. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalau yang udah setahun sekali ke sono, besok-besok setahun 5 kali. Amin. Siap.
kan jarang punya kakak kelas yang kayak gitu. Jarang. Nah, kadang-kadang ngelain hidup juga kagak. Ngerti hidup ya. Allah sehat terlalu Ustaz ya. Alhamdulillah Bapak beliau walaupun di Bojong itu kan Pak peribahasanya kandang macan Pak. Ya Allah ya Rabbi dulu Mak yang mana Bojong Pondok Terang kiblat kita kan. Masya Allah. Dulu Abi ingat awan hari Nipan Salam ketika memulai Ramadan atau mengadakan takbiran itu nanyanya ke Bojong dulu. Iya. Dulu gua tanya dulu orang Bojong. Kalau orang Bojong bilang udah waktunya tarawih, udah masuk Ramadan, kita laksanakan. Ingat pengetahuan. Kalau nggak nyambung ke sono, ya Rawadenok. Ada Tuan Habib di sana ya, Rawadenok. Udah begitu orang dulu mah kalau nanya jalan, ya nggak mau ngebel, nggak mau nelpon. Kan lama banget nungguin aja. Subhanallah. Beliau ada di sana, Ustadz alhamdulillah jadi ketua DKM. Allah, mudah-mudahan sukses terus Ustadz. Ya Rabbal Alamin. Rekan saya yang udah lama nggak ketemu-temu dulu ke Mekah bareng-bareng sama dia. Mah dia mah di Mekah resep banget sama orang berjenggot. Ya nih saudara Haji Solihin yang tadi apa namanya membadali atas nama Sohibul Bait, Sohibul Duka. Ada kali ya udah 5 tahun nggak ketemu ya. Halo, sehat terus ente ya. Yang saya hormati guru kita Al Ustadz Rusdiana, yang saya hormati rekan saya RT Atmaja, orang yang paling sering saya buat susah. Iya, apa sebab susah? Nyuruh masang tenda mulu, nyuruh masang panggung mulu, duitnya agak seberapa. Tapi dia mah mau, dia mah Masya Allah. Mudah-mudahan usahanya semakin berkah Pak RT ya. Juga Bapak RT lainnya, juga Bapak RW yang saya hormati Ananda Ustadz Syafiq Khalilullah. Doain ya Pak, anak Abi doain. Masya Allah. Dulu Abi punya cita-cita pengen masih seger anak udah kelihatan. Iya kelihatan sih. Kalau pertama kelihatan itu. Maksudnya udah tampil Ustadz Allah. Tapi namanya Abi masih seger juga kan ya? Masih. Mantap. Masih segar Bi, masih segar Bi. Bahkan kalau Ustadz Jamil bilang mah, Masya Allah masih keren kalau ngelihatnya dari Monas. Allah, Masya Allah. Yang saya hormati para bapak, para ibu, terima kasih Bu Ustazah Hajah Royani yang menghubungkan Abi bisa hadir saat ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang mohon maaf apabila tidak saya sebutkan namanya satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat melaksanakan takziah di malam yang ke-6, di malam yang ke-7 dari kepulangannya kita punya saudara, kita punya teman, kakak kelas Abi juga Pak waktu di Sanawiyah. Kalau Ustadz Haji Muhammad Yamin kakak kelas di SD. Nah, Marullah kakak kelas di Sanawiyah. Allah, mudah-mudahan kehadiran kita ini yang pertama diberikan pahala oleh Allah. Yang kedua jadi doa yang sangat mustajabah. Satu untuk Ibu Marfu'ah beserta putra apa putri? Beserta putranya, semoga diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sama-sama kita maklum ya Pak,
ada peribahasa pisah itu kan ada dua, cerai itu ada dua, ada cerai hidup, ada cerai mati. Kalau cerai hidup panas hati, tapi kalau cerai mati sedih hati. Kalau cerai mati Pak sedih, tapi kalau cerai hidup panas. Ini mah umpama doang, jangan sampai terjadi ya. Umpama kita misah dengan istri kita Pak, 7 bulan kemudian kita dengar bini kita kawin lagi sama perjaka. Kira-kira kita panas apa kagak? Bukan panas, ngebur, melepuh. Lah pasti Pak, kalau kita dengar istri kita kawin lagi sama perjaka, hati kita pasti gua harus dapat perawan. Kalau gua dapat perawan, KPRT aja goblok lu. Itu kalau cerai hidup, tapi kalau cerai mati, masa Allah sedih, perih. Sesedih apapun ibu marpuah, seperih apapun ibu marpuah, sabar. Insya Allah kata yang maha kuasa, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala bagi orang yang sabar tanpa pakai hitung-hitung lagi. Makanya Bapak dan Saudara, Asmaul Husna ada berapa? 99. Nomor 99 apa? Syukur. Ada paling bawah. Masya Allah, emosi sabar paling berat, makanya ada paling bawah. Oleh sebab itu pahalanya sangat luar biasa, dan masuk surganya pun orang sabar mah tanpa hisab. Kan ada 2 Pak yang udah pasti masuk surga tanpa dihisab. Siapa? Orang yang pandai bersyukur dan orang yang pandai bersabar. Syukur dan sabar, sabar dan syukur. Yang masuk surga si syukur doang masih sabar. Hadirin hamba Allah hormati, kenapa? Karena syukur biar gampang diucapin di mulut, prakteknya makan susah. Masalah kalau udah ada yang berat, udah ada suka mencong dari syukur. Waktu belum makan, masa Allah. Pas udah ada mah ke laut. Hadirin hamba Allah yang sangat hormati, kan kadang-kadang gua kalau udah punya mobil, tendaga yang sakit udah gua bawa-bawain, ya kan Pak? Pokoknya siapa aja yang pakai mobil dia, mobil gua pokoknya gratis. Belum punya. Pas sudah punya, ada tulisan mobil saya pakai, begitu. Kalau Bapak ada urusan, mobil saya pakai. Terus ini begitu. Kalau Bapak ada urusan, mobil saya pakai. Keluarga Bapak sakit, mobil saya pakai. Maksudnya bukan mobil saya pakai, mobil saya pakai. Gitu. Jadi nggak boleh bisa sama dia. Allah yang sangat saya hormati. Syukur susah. Makanya Bapak dan Saudara, syukur susah, sabar juga ampe lagi. Makanya dulu ada cerita ya Pak. Ada suami kagak ngepas pikiran Pak. Jadi suaminya mah jelek banget, istrinya mah cantik banget. Kan namanya kagak nyambung ya. Yang namanya zaman dulu orang kan kalau kawin dijodohin. Yang namanya dijodohin orang tua kan mau kagak mau. Orang dulu kalau dijodohin kagak mau, apa kata orang tuanya? Lu mau nggak? Lu mau syukur? Enggak, gue cekek. Gitu. Zaman dulu. Akhirnya Bapak jadi itu namanya ada jodoh ampe tua Pak. Masya Allah. Nah ketika suaminya pulang ngaji, kata suaminya assalamualaikum, kata istrinya waalaikumsalam. Kan Pak mau istirahat langsung apa mau minum, mau ngopi dulu? Ya terima kasih Ibu. Cuman sebelumnya dulu Abi Bapak mau nanya dulu nih Bu. Nanya apa? Kalau bisa kita nih, kata guru, masuk surga harus berdua.
Maksudnya bagaimana Pak? Ya kita suami istri masuk surga berdua, suami masuk surga, istri masuk surga. Emang kenapa Pak? Sebab kalau kita masuk surga berdua, suami jadi raja, istri jadi ratu, bidadari jadi pembantu. Masya Allah. Nah kalau kita masuk surga nih Pak, waduh maaf, kalau kita masuk surga Bu, berarti bapak jadi raja, ibu jadi ratu, bidadari jadi pembantu. Kata istrinya, waduh, begitu Pak. Ada suaminya, apa kata istrinya? Kira-kira ya kita nih bisa masuk surga enggak berdua ya? Kata suaminya. Kata istrinya, insya Allah Pak, kita pasti masuk surga berdua. Loh kok ibu pede banget? Ya bagaimana kagak mau pede? Orang bapak kan orang yang bersyukur, saya orang yang sabar. Iya. Ya maksudnya syukur bagaimana? Lah bapak syukur banget Pak punya bini cakep banget kayak saya. Lah sabar, saya seumur-umur punya laki jelek banget ya. Masya Allah. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu kita masuk surga bersama-sama. Ya sang suami, sang istri, sang anak, sang cucu. Oleh sebab itu agar kita masuk surga bersama, doanya jangan dilupakan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Diupayakan ya Pak, setiap sholat jangan lupa nih. Makanya selesai sholat, tolong apa? Wirid dulu. Di pirkoh-pirkoh zaman sekarang, paham-paham zaman sekarang, aliran-aliran zaman sekarang, banyak banget yang anti wirid Pak. Selesai sholat, Assalamualaikum, berangkat. Assalamualaikum, berangkat. Allah melantas. Ya kalau ada urusan mau boleh. Kalau nggak ada urusan mas selesaikan dulu. Bahkan kata ulama, mantarokal wirda bahwa kirdun. Masya Allah. Mantarokal wirda bahwa kirdun. Orang yang menegakkan wirid sama dengan monyet. Sholat kagak wirid kayak monyet. Bayangin yang kagak sholat. Alhamdulillah orang kampung Benda mah ahli sholat semua. Ya Rabbal Alamin. Kenapa? Walaupun Abi jarang kampung Benda, Abi punya teman orang kampung Benda, Abi punya saudara orang kampung Benda, Abi punya rekan orang kampung Benda. Makanya kata teman Abi, katakan Abi orang kampung Benda mah alhamdulillah Abi ahli sholat semua. Orang kampung Benda mah kagak boleh aja denger azan. Azan di masjid, azan. Hadirin Allah, mudah-mudahan ya kita orang yang tidak berani meninggalkan sholat, tetap melaksanakan sholat insya Allah. Part yang tidak kalah pentingnya yakni Bapak Marullah bin Bapak Lasim yang baru 7 malam memasuki alam barzahnya. Semoga diterima iman Islamnya, dimaafkan semua kesalahannya, dilipat gandakan amal ibadahnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Doa kita dari malam pertama 2 sampai ke 7 mudah-mudahan insya Allah ini yang menyebabkan dia bisa senyum di alam barzahnya. Amin ya Rabbal. Kenapa Bapak dan Saudara Abi bilang biar bisa senyum? Kata baginda Nabi, al-mayyitu yuktanuna fi kuburihim sab'an. Mayit mendapatkan kesulitan selama 7 hari 7 malam.
Makanya digeber sama kita, sama saudara kita, sama keluarga dengan doa dan sodako, sodako dan doa. Itu yang menyebabkan hari kubur jadi semangat dan bahagia serta senyum. Makanya rata-rata kan kita 7 hari ya, jarang yang 14 hari. Ini Pak keterangannya, kan kemarin kita dengar itu mah katanya budaya Hindu. Lah, emang Hindu kenal Yasin? Emang Hindu kenal la ilaha illallah? Lah kan agak kenal. Lah budaya kita umat Islam. Jadi hamba Allah hormati, dan sekaligus memang ya 7 itu termasuk angka keramat ya Pak. 1 minggu isinya 7 hari, langit 7, bumi 7. Kalau Bapak ke Mekah tawaf 7 putaran, sa'i 7 balikan, sakit kepala namanya 7 keliling, obatnya bintang 7. Punya perawan telat banget jodohnya, pandiin malam-malam pakai kembang 7. Pengen jadi jawara, pengen jadi jagoan, mandi di 7. Hadirin hamba Allah yang saya hormati, kenapa sampai demikian? Biar si almarhum lempengan ini Bapak Marullah biar selamat di alam barzahnya Pak. Kenapa? Yang penting alam barzah Pak, yang penting alam barzah. Kenapa yang penting alam barzah? Karena alam barzah barometer. Kalau di alam barzahnya selamat, kesonoinnya selamat. Al-qabru manzilun min manazilil akhirah. Kubur adalah satu tempat transit daripada beberapa tempat transit akhirat lainnya. Faman naja, siapa orang yang selamat, fama ba'dahu aisaru minhu, maka kesonoinnya dia akan mendapatkan keselamatan lebih mudah. Fa'ilam yanzu fama ba'dahu asyaddu minhu. Kalau di alam barzahnya mendapatkan kesulitan, kesonoinnya jauh lebih sulit. Kemana Pak? Kesono. Masya Allah. Kalau kita Bapak, ini masih beberapa alam Pak yang kita lewati. Kalau saudara Marullah, ini alam barzahnya udah masuk. Di alam barzah nanti kan terjadi kiamat nih. Dunia ini Bapak diratakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kalau kita dengar ayatnya, Masya Allah, idza zilatil arbu ziljalaha wa akhrajatil arbu asqalaha. Sini aja dulu. Apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, bumi Bapak dikocok oleh Allah melalui tiupan malaikat Israfil. Malaikat Israfil apa? Ya, Israfil. Malaikat Israfil ya. Masya Allah, Allah ciptakan beliau spesial megang sangkakala, ada juga nyebut trompet. Dari diciptakan sampai wajah gini dipegangin baik. Namanya juga malah malaikat. Malaikat malaya sunallah ma'amarahum, nggak pernah maksiat terhadap apa diperintahkan oleh Allah, nggak pernah iseng tuh malaikat. Coba kalau malaikat iseng, gue pengen coba dulu dipegangin baik ya, dikit baik, masa Allah hancur kamu mendawa. Sekarang tuh balik. Allah. Arti yang kedua malaikat alhamdulillah nggak sakit Pak. Coba kan malaikat Israfil flu, ya bangkis Pak. Subhanallah. Kapan niupnya? Ketika menjelang kiamat, rata semua. Masya Allah, ini rata-rata semua, dibiarkan oleh Allah tanpa ada kehidupan, tidak ada gunung, tidak ada lembah, tidak ada daratan, tidak ada lautan, semua rata. Allah 40 tahun dibiarkan oleh Allah.
Kemudian Bapak dan Saudara, Allah menurunkan air hujan. Man air hujannya kalmani rijal, laksana mani laki-laki. Jadi air hujannya laksana mani laki-laki. Paham dah ya? Iya. Bagaimana pahamnya? Ya begitu dah ya. Hadir hamba Allah 40 hari 40 malam, maka disitulah yang namanya Yaumul Ba'as, manusia dibangkitkan di dalam kubur. Habis cepetin aja ya Pak, nanti nggak kekejar ini. Kemudian Yaumul Ba'as, kita dibangkitkan dalam kubur. Dan dibangkitkan, kita giring di padang mahsyar. Dari padang mahsyar kita dihisab satu-satu, namanya Yaumul Hisab. Manusia triliunan Pak, dihisab satu-satu, kira-kira berapa ratus tahun itu. Allah, makanya Bapak dan Saudara, biar nanti kita hisabnya jangan lama kita berdoa dari sekarang. Kapan doanya tuh? Kalau wudhu, kalau ma'at ini kita biyamini wahasibni hisabah yasiro. Ya Allah, nanti di yaumil kiamah berikan kitab dari sebelah kanan. Ya Allah, tolong ya Allah, hisab semudah-mudahnya, hisab segampang-gampangnya. Makanya kalau wudhu biar mantep doanya, jangan sambil ngobrol. Wudhu kadang-kadang kita baru sampai muka, gua tungguin lo udah duluan ya. Iya, gua lagi di sini, gua kagak buru lama banget lo. Ada nggak di wudhu ngobrol? Masalah itu bacanya kira-kira bagaimana? Itu mah orang mana? Orang kampung benda mah alhamdulillah. Dari hisab di mizan. Ya, timbang Bapak amal ibadah kita. Amal ibadah kita Bapak ada yang sama tapi nilainya beda. Sama dengan di dunia Pak. Sekilo batu dengan sekilo emas, sama-sama 1 kilo, mahalan mana? Mahalan emas Pak. Ibadah kita ada yang seperti itu. Ada yang sedikit tapi mantapnya luar biasa, sampai Nabi Muhammad tidak bisa mengetahui berapa nilainya. Apa di antaranya? Sholat subuh berjamaah. Pak, bayangin dah, qobliyah subuh aja khairum minad dunya wa ma fiha. Itu qobliyahnya, sunahnya, pahalanya lebih hebat ketimbang bumi beserta isi-isinya. Itu sunahnya, bayangin wajibnya. Allah, makanya biar rajin berjamaah ya. Insya Allah. Masya Allah. Berapa tuh? Kemudian setelahnya ditimbang, kita berjembat di Siratal Mustaqim sebagai penentu surga atau neraka. Mudah-mudahan kita masuk surga semua. Bapak Ibu mau masuk surga? Kurang semangat jawabnya. Bapak Ibu mau masuk surga? Mau cepat mau lambat? Mau cepat mau. Ada kita mau cepat mau lambat kayak. Yang penting masuk surga. Wafat husnul. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ibu Marpuah tadi Abi nanya sama Pak Ustadz, anaknya tinggal 1 ya? Tinggal 1. Siapa namanya? Siapa? Bang Lutfi. Tolong ya, ini paling bapak-bapak, bapak Ustadz, bapak RT, bapak RW, paling cuma 7 malam ya. Dan 14 ya belum tentu kita datang. Permasalahannya, 1, belum tentu kita bisa ada waktu. Yang kedua, belum tentu diundang.
biasanya 14 makan kecil-kecilan baik biasanya. Terus 40 begitu juga, 100 begitu juga. Dek Lutfi, tolong ya bapaknya doain terus ya untuk saudara Lutfi khususnya. Umumnya kita yang udah kagak punya bapak, yang sudah kagak punya ibu, jangan bosan-bosan doain bapak dan ibu kita. Abi ulang, jangan bosan-bosan doain ayah dan ibu kita, karena ayah dan ibu kita tidak pernah bosan-bosan doain kita. Oleh sebab itu saudara Lutfi, ziarahin bapak ya, ziarahin. Makamnya jauh. Alhamdulillah, kalau dekat alhamdulillah. Kalau bisa tiap minggu, nggak bisa sebulan sekali, nggak bisa 5 bulan sekali, nggak bisa 7 bulan sekali, nggak bisa setahun, kagak bisa lewat. Allah, kalau dekat kebangetan. Saudara Lutfi, bisul khusus umumnya kita semuanya, yang paling bagus hari Jumat, yang lebih bagus malam Jumat, terbagus, terhebat, termulia, teragung, yang paling dicintai oleh almarhum dan almarhumah apabila diziarinya tengah malam. Jam 1, jam 2, jam setengah 2. Makanya jujur Pak Haji Solihin, Abi mah kalau jarak ke makam Bapak paling tidak jam setengah 2, paling tidak jam setengah 2 siang. Habis sholat Jumat. Udah kagak ada apa-apa benar ya bawaan itu, ya Allah. Atau sesempatnya, dan kita sempatkan ya Pak, kita sempatkan ya ziarah ke makam bapak kita, ziarah ke makam ibu kita. Kenapa? Siapa lagi Pak kalau bukan anak? Bapak kita bukan Rasul, bapak kita bukan Nabi, bapak kita bukan wali. Kalau para Rasul, kalau para Nabi, kalau para wali, setiap hari makamnya rame diziarahin oleh kaum muslimin wal muslimat. Bapak kita yang bukan Rasul, yang bukan Nabi, yang bukan wali, kalau bukan kita anaknya siap. Masya Allah Pak, Bapak Abi kan mualim ya. Kalau zaman sekarang mah ustad, ngajar di Blok Timur, di Blok Barat, di Matan Serong, Kampung Benda, itu Pak Nanung muridnya tuh. Bapak ya, Mualim Semblan, itu muridnya banyak banget Pak, Bapak Abi. Tapi ketika Bapak Haji Mualim Semblan meninggal dunia, Abi belum pernah Pak ngeliat muridnya ziarah di makamnya, belum pernah. Itu yang punya julukan Ustadz, itu yang punya julukan mualim. Bayangin Pak, bapak kita, ibu kita yang kagak punya gelar Ustadz dan mualim. Bayangin kalau bukan anaknya siapa. Mohon maaf kalau Abi ngomong begini ya Pak. Biar kita sayang sama bapak kita Bapak. Biar kita sayang sama ibu kita. Ibu kita sayang banget sama kita Pak. Ibu kita, bapak kita sayang banget sama kita. Masya Allah, tabarakallah. Oleh sebab itu lebih ayah kita, ibu kita yang telah bapak sayangi bapak, cintai bapak. Caranya tadi dengan berdoa, dengan menziarahi. Kalau kita punya rezeki, titipkan untuk ayah dan ibu kita. Amin ya robbal alamin. Hadirin hamba yang saya hormati, baru satu dia Pak, sodakoh dan doa, doa dan sodakoh. Tinggal 2 lagi Bapak yang harus dijelaskan. Cuma karena udah malam, insya Allah nanti yang 2 lagi akan Abi jelaskan. Giliran dulu Mas siapa? Kita doainnya Ibu Marfuah beserta Saudara Lutfi ya.
sehatkan badannya, murahkan rezekinya, kuatkan iman dan Islamnya, yang kesemuanya bekal modal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.